Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum mulai alangkah baiknya subscribe dulu dan tonton sampai akhir. Seorang pemuda dari kaum Ansar yang bernama Salabah bin Abdurrahman telah masuk Islam. Dia sangat setia melayani Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah mengutusnya untuk suatu keperluan. Dalam perjalanannya dia melalui rumah salah seorang dari Ansar, maka terlihat dirinya seorang wanita Ansar yang sedang mandi. Dia takut akan turun wahyu kepada Rasulullah menyangkut perbuatannya itu. Maka dia pun pergi kabur. Dia menuju ke sebuah gunung yang berada di antara Mekah dan Madinah dan terus mendakinya. Selama 40 hari Rasulullah kehilangan dia. Lalu Jibril turun kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Rasulullah berkata, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Salabah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Keduanya pun lalu pergi menyusuri perbukitan Madinah. Dalam pencariannya itu mereka bertemu dengan salah seorang penggembala Madinah yang bernama Zufafah. Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau tahu seorang pemuda di antara perbukitan ini?" Penggembala itu menjawab, "Jangan-jangan yang engkau maksud seorang laki-laki yang lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" tanya Umar. Zufafah menjawab, "Karena, apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku, dan tidak membiarkan aku menanti keputusan?'" "Ya, dialah yang kami maksud," tegas Umar. Akhirnya mereka bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam menjelang, keluarlah dia dari antara perbukitan itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai, seandainya saja engkau cabut nyawaku dan engkau binasakan tubuhku, dan tidak membiarkan aku menanti-nanti keputusan." Lalu Umar menghampirinya dan mendekapnya. Salabah berkata, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu. Yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Salabah berkata, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku menghadap beliau kecuali dia dalam keadaan sholat." Ketika mereka menemukan Rasulullah tengah melakukan sholat, Umar dan Salman segera mengisi saf. Tatkala Salabah mendengar bacaan Rasulullah, dia tersungkur pingsan. Setelah Rasulullah mengucapkan salam, beliau bersabda, "Wahai Umar, Salman, apakah yang telah kau lakukan terhadap Salabah?" Keduanya menjawab, "Ini dia, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah berdiri dan menggerak-gerakkan Salabah yang membuatnya tersadar. Rasulullah berkata kepadanya, "Mengapa engkau menghilang dariku?" Salabah menjawab, "Dosaku, ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Bukankah telah kuajarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Katakan ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat serta peliharalah kami dari azab neraka." Salabah berkata, "Dosaku, wahai Rasulullah, sangat besar." Kemudian Rasulullah menyuruh agar pulang ke rumahnya. Di rumah dia jatuh sakit selama 8 hari. Mendengar Salabah sakit, Salman pun datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, masihkah engkau mengingat Salabah? Dia sekarang sedang sakit keras." Maka Rasulullah datang menemuinya dan meletakkan kepala Salabah di atas pangkuan beliau. Akan tetapi Salabah menyingkirkan kepalanya dari pangkuan beliau. "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya Rasulullah. "Karena penuh dengan dosa," jawabnya. Beliau bertanya lagi, "Bagaimana yang engkau rasakan?" "Seperti dikerubuti semut pada tulang, daging, dan kulitku," jawab Salabah. Beliau bertanya, "Apa yang kau inginkan?"
Ampunan Tuhanku, jawabnya. Maka turunlah Jibril dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Maka segera Rasulullah memberitahukan hal itu kepadanya. Mendengar berita itu, terpekiklah Salabah dan langsung ia meninggal. Lalu Rasulullah memerintahkan agar Salabah segera dimandikan dan dikafani. Ketika telah selesai disolatkan, Rasulullah berjalan sambil berjingkat-jingkat. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat." Beliau bersabda, "Demi Zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya. Karena, banyaknya malaikat yang turut menziarahi Salabah.